Salam anak-anak di rumah, salam juga buat papa mama dan bapak ibu guru. Salam semuanya, salam bisa tahu. Aduh, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Seperti saya, sukacita seperti saya. Harus itu ya. Harus. Iya, karena kita juga sukacita pasti. Iya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Betul sekali. Iya. Ya, luar biasa. Hari ini kita bertemu lagi karena saya percaya semua ada sukacita Tuhan, ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk memulai ibadah kita pagi ini. Kita mulai dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersukacita karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau memulai memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita ekspresikan sukacita kita lewat pujian, pengagungan, penyembahan kita buat Tuhan. Sama-sama kita naikkan satu pujian, kasih Allah tidak pernah berubah. Bukan begitu, Mr. Del? Betul sekali. Dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Haleluya. Boleh tepuk tangan semuanya di rumah. Sudah selalu baru setiap pagi, ramanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yuk kita bernyanyi. Kasih Allah tiada berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Boleh tepuk tangan anak-anak di rumah. Setiap pagi, ramanya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama kita katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan kami mengundang hambanya yang untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan di dalam kami melangkah pada hari yang baru, menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan sehingga kami berhasil di dunia ini, bahkan di kekekalan kami diperkenan oleh Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk membaca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP kelas 7, 8, dan 9. Saat ini kita kembali akan mendahulukan aktivitas kita, pembelajaran kita sepanjang hari ini. Supaya KBM kita bisa berjalan dengan baik, kita membaca dulu, kita dahulukan dulu dengan firman Tuhan ya. Kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, masih dengan buah-buah roh. Ya, dan yang kita utamakan saat ini adalah buah roh kesabaran. Selain kita harus punya kasih, kita punya roh kerendahan hati, kelemah lembutan. Dikatakan di sini kita juga harus sabar ya. Kita harus mengasihi orang lain. Orang yang penuh kasih dia itu pasti sabar. Dia punya roh lemah lembut, dia selalu rendah hati. Dan firman Tuhan saat pagi hari ini juga kembali mengingatkan kepada kita supaya setiap hari kita dapat membantu orang lain, membantu rekan-rekan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin di dalam masa-masa seperti ini kita dahulukan adalah keluarga kita dulu. Kita membantu orang tua, membantu bersih-bersih di rumah, membantu belajar dengan baik, mengikuti KBM dengan baik, kegiatan belajar mengajar dengan baik. Nah, ini adalah sifat kasih yang kita bisa tunjukkan kepada keluarga kita ya. Dan kita harus miliki itu. Kita harus sabar setiap hari, kita lakukan dengan sabar. Kita membantu setiap hari, jangan bosan ya. Tapi kita harus selalu rutin dengan sabar, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Memang dunia ini sudah berubah. Dunia masa-masa sekarang ini, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ya, di tengah keadaan kita harus ada di rumah, kita tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kita di sekolah atau di komunitas-komunitas kita ya, karena kita sepertinya sedang dibawa untuk memiliki konsep berpikir kita tidak butuh orang lain ya. Jadi bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan di sini. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu ya. Bagaimana mau membantu? Soalnya di rumah saja ya, kita membantu orang tua caranya. Tetap kita itu banyak cara untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Walaupun dunia membawa kita ya dalam konsep berpikir yang penting aku ya. Sepertinya kita dibawa pada sesuatu yang kita tidak butuh orang lain, tetapi yang kita butuhkan itu adalah bagaimana mencari uang ya, bagaimana sukses, bagaimana berhasil mencari uang, dan kita bisa membeli ya gawai, membeli ya alat-alat seperti laptop, HP yang canggih-canggih, sehingga kita dibawa supaya sepertinya kita tidak butuh orang lain, kita tidak butuh dibantu orang lain. Tapi firman Tuhan dikatakan di sini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu ya. Walaupun dunia ini membawa kita pada suatu hal yang tidak memungkinkan kita untuk membantu orang lain ya, tapi kita harus tetap melakukan firman Tuhan ini ya. Dengan penuh kesabaran kita membantu orang lain ya. Memang sekarang sudah banyak, dunia ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang cepat, instan. Tidak perlu tuh, kalau perlu tuh tidak butuh yang namanya kesabaran ya. Bahkan sekarang sudah diciptakan robot untuk membantu manusia. Jadi nanti suatu saat bisa-bisa manusia ini berpikir, saya tidak butuh orang lain, saya tidak butuh kamu, jadi saya tidak perlu mengasihi kamu karena saya tidak butuh kamu. Seperti itu, sepertinya dunia akan dibawa untuk kita tidak
harus membantu orang lain. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus tetap saling membantu, ya, membantu orang tua di rumah, sehingga membuat orang tua kita senang, orang tua kita penuh damai sejahtera. Oh, anak saya, puji Tuhan, yang mengasihi saya, sehingga orang tua lebih semangat untuk bekerja ketika dibantu oleh anak-anak, ya. Tentu kalian bantunya dengan cara kalian belajar dengan giat, belajar dengan semangat. Itu juga orang tua jadi senang karena kalian punya tujuan dalam kehidupan ini, membantu orang lain. Karena sifat Tuhan itu juga adalah membantu, mengasihi. Sifat Tuhan itu sabar. Dari dulu Tuhan itu panjang sabar. Makanya kita juga harus seperti sifat yang dimiliki oleh Allah, kita sabar, ya. Pada suatu saat, ya, pada zaman perjanjian lama waktu itu ada seorang nabi yang namanya Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ya, di mana orang-orang Niniwe ini harus diselamatkan. Orang Niniwe ini harus mendengarkan tentang kabar tentang Allah itu akan marah kalau mereka tidak bertobat. Nah, Allah itu panjang sabar, tapi Allah itu mengasihi supaya manusia tidak masuk dalam kesesatan, supaya manusia tidak binasa. Allah dari dulu itu sangat konsen, sangat memperhatikan manusia supaya manusia itu tidak salah jalan. Oleh sebab itu Tuhan Allah menyuruh Nabi Yunus untuk mendatangi kota Niniwe, untuk menginjil, untuk bersaksi kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Tetapi Nabi Yunus ini tahu orang Niniwe ini sangat jahat, kelakuannya tidak baik, sangat luar biasa jahatnya mereka. Sehingga Nabi Yunus ini tidak mau dia pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Dia tahu Tuhan itu kan panjang sabar sebenarnya, dia tahu. Dan dia itu agak kesal, Nabi Yunus ini. Dan dia tidak mau membantu orang Niniwe, padahal Tuhan suruh. Yunus punya pikiran sendiri, ya, bahwa dia tidak mau datang ke kota Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Dia tidak mau membantu orang-orang yang ada di Niniwe. Ya. Nah, disinilah sifat manusia, ya, yang seringkali tidak mau membantu. Ya, kadang Tuhan itu mau supaya kita berkorban. Ya, kadang Tuhan itu mau supaya kita menderita untuk orang lain. Ya, tapi Yunus ini dia tidak mau, rupanya dia mau datang ke kota Niniwe untuk menderita untuk orang lain. Dia tahu Allah itu panjang sabar. Dia mulai berpikir sendiri, ya, bahwa masih ada cara lain yang Tuhan bisa lakukan, sehingga dia tidak mau membantu orang-orang yang ada di Niniwe itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sependapat dengan Allah. Padahal Allah mau untuk memberikan pekerjaan luar biasa buat Yunus, tetapi Yunus dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, dia malah lari. Tetapi di Yunus 4 ayat yang kedua, dia mulai minta maaf pada Allah. Ya, dia mulai menyadari, dia mulai insaf akan dirinya. Coba kita lihat di dalam Yunus pasal yang ke-4 ayat yang kedua. Yunus 4 ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Ya. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Inilah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ya. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia,
serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus ini tahu Tuhan Allah itu panjang sabar, tapi dia tidak setuju kalau dia mau berkorban untuk orang lain. Dia sebenarnya udah tahu, dia adalah nabi, dia sudah tahu bahwa Allah itu panjang sabar. Tetapi dia tidak mau menunjukkan kasihnya saat itu untuk membantu orang-orang Niniwe. Padahal Tuhan inginkan Yunus untuk datang ke sana. Nah, sehingga akibatnya apa? Ketika Yunus tidak mau, dia ditelan oleh ikan besar. Akhirnya Yunus ini kembali bertobat di ayat yang kita baru baca tadi. Nah, Allah ingin supaya kita itu membantu orang lain. Nah, kita itu taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yunus yang harus ditelan ikan besar dulu. Dia ketakutan di dalam ikan besar itu, di perut ikan, di dalam perut ikan. Dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Tuhan muntahkan keluar. Dan ketika dia keluar dimuntahkan oleh ikan besar itu, dia minta ampun kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mulai berkata seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Coba kalau dia langsung membantu orang lain, tentu dia tidak berbelit-belit ya hidupnya itu. 3 hari dia harus berada di perut ikan ya. Demikian juga pada saat ini, biarlah kita juga mau membantu orang lain. Mungkin kita harus berkorban untuk orang lain ya. Kita harus sabar untuk menerima penderitaan. Kita harus berkorban. Orang berkorban itu nggak enak ya. Orang yang berkorban itu, ngapain gue harus berkorban untuk, misalnya dia mau berkorban untuk orang lain sedangkan dia juga ada kebutuhan. Nah, Yunus ini dia berpikir begitu pada awalnya ya, karena dia takut. Jadi dalam kehidupan Yunus ini dia takut, aduh kalau saya ke Niniwe, aduh saya bisa nanti dibunuh oleh orang-orang Niniwe karena saya menginjil, karena saya memberitakan tentang Allah. Dia mulai pakai pikiran dia sendiri ya. Dia juga punya keinginan sendiri rupanya. Orang yang tidak sabar itu dia kebanyakan punya keinginan sendiri. Dia tidak mau menyatu dengan keinginan daripada Tuhan. Ya. Pokoknya keinginan saya begini, waduh harus cepat, harus terlaksana ini keinginan saya. Padahal Tuhan punya keinginan yang lebih luar biasa lagi buat kita. Tanpa kita harus melalui apa yang dialami oleh Yunus karena ketidaktaatannya. Dan biarlah pada pagi hari ini kita juga menjadi anak-anak yang punya roh kesabaran ya, punya roh yang mau membantu orang lain. Orang yang sabar tuh mau membantu orang lain ya, mau membantu orang tua. Ketika diperintahkan oleh orang tua langsung dikerjakan ya. Itu tipe-tipe sifat anak yang sabar. Jadi walaupun orang tua itu suaranya besar, dia tidak marah pada orang tua. Dia tetap melakukan apa yang orang tua inginkan dalam kehidupannya. Pasti kita akan menjadi anak-anak yang berhasil kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, karena orang tua itu juga adalah wakilnya Tuhan ya. Biarlah ayat ini menjadi pedoman kita, menjadi kerinduan kita semua, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu ya. Walaupun sepertinya orang itu nggak bakal berubah. Mungkin Yunus berpikir gini, orang ini itu jahat Tuhan, mereka nggak bakal bertobat Tuhan gitu. Tapi itu kan pikirannya Yunus. Tapi Tuhan mau melalui Yunus orang-orang itu dapat menerima suara daripada Tuhan Allah ya. Puji Tuhan,
Biarlah kita menjadi anak-anak yang punya cara berpikir yang sesuai dengan apa yang menjadi pikirannya Tuhan, ya. Membantu orang lain, ya. Membantu orang lain itu adalah sifat daripada Tuhan Allah kita yang panjang sabar, ya. Walaupun orang itu sudah jauh daripada Tuhan, kita tetap sabar untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Kita membantu orang lain, memberi tahu kepada orang lain, ya, supaya orang lain dapat mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kepada kita buah kesabaran, ya. Kita harus berkorban untuk orang lain, ya, dengan kita membantu orang lain, sehingga Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Ketika kita membantu orang lain, secara otomatis apa yang kita tabur kita akan tuai. Kita berbuat baik, maka kita akan menuai yang baik, ya. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan meminta kepada Tuhan biar roh kesabaran itu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah dengar, kami bersyukur punya Allah yang panjang sabar, Allah yang mengasihi, Allah yang berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan sudah mengorbankan diri, tidak mementingkan diri. Oh Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Biarlah kami mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan, membantu orang lain. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri, tapi kami dapat melakukan firman Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan ini, Tuhan, Engkau tersenyum dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk belajar di kelas online kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu membimbing kami, yang senantiasa menasihati kami, orang tua yang senantiasa bekerja untuk keperluan kehidupan kami. Kiranya kami juga dapat membantu, menolong orang tua kami untuk kami tetap belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi anak-anak yang berhasil dalam dunia ini. Bahkan di kekekalan Engkau juga mencatat apa yang sudah akan kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk melangkah pada hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kesabaran.